Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dan pemilik kekuatan ini adalah guru dekan Yan Shaozi yang bahkan masih hidup, namun pikiran-pikiran ini menghilang setelah beberapa saat dan ia memasuki kondisi meditasi sambil berdiri di dalam aura cahaya yang tebal dan lebat. Dia menyalurkan teknik surga misterius dan dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya naik dengan setiap sirkulasi. Daya tahan tubuhnya telah menjadi jauh lebih kuat setelah beredar dan penggabungan emas kehidupan, dan energi hidupnya juga menjadi jauh lebih berlimpah. Bahkan mata kehidupannya mulai terasa gatal ketika dia direndam dalam aura cahaya yang lebat. Secara tidak sadar menyerap energi kehidupan di udara. Kekuatan jiwa teknik surga misterius beredar dengan lancar dan vitalitas pada di udara tampaknya mengalir langsung ke jiwanya. Kekuatan jiwa Yu Hao awalnya di sekitar peringkat 28, tapi dia sudah hampir menembus ke peringkat 29 setelah hanya beberapa saat. Aura hangat dan bercahaya secara bertahap menghilang dan semua orang terbangun. Yang pertama pulih adalah Dayu Heng karena budidayanya yang tertinggi dan ada ekspresi gembira di wajahnya. Dia merasa kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dibilas dan sekarang lebih murni. Ini relatif lebih penting daripada meningkatkan budidayanya. Ling Luo Chen BB dan yang lainnya secara bertahap bangun setelah Dayu Heng. Wajah Susansi tampak jauh lebih baik setelah dia bangun, seolah-olah dia baru saja mengisi kembali semua vitalitas yang telah hilang. Dia menatap bangunan 3 lantai di hadapannya dengan mata bingung ketika rona keemasan perlahan-lahan surut dan dia bergumam pelan, "Di mana aku?" Jiang Nanan telah pulih sedikit dari luka-lukanya dan proses pemulihannya telah dipercepat dengan cahaya keemasan ini. Dia turun dari tandu dengan sukarela dan membisikkan beberapa kalimat di telinga Susansi untuk menjelaskan situasinya. Susansi menatap dengan tatapan bingung. "Apakah kamu baik-baik saja, Nanan?" Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan ekspresi wajahnya agak rumit. "Ayo pergi, ayo masuk saja sebelum yang lain," kata BB sambil membawa tandu Susansi. Yu Hao sudah bangun pada saat ini. Dia terkejut, kekuatan jiwanya telah menembus peringkat 29 begitu saja dan rasanya tidak lama berlalu. Kekuatan macam apa ini? Aura cahaya berisi volume energi kehidupan yang padat. Bisakah ini dicapai oleh penguasa jiwa? Wang Dong adalah orang terakhir yang bangun. Yu Hao bisa tahu dari raut wajahnya. Dia juga mendapat banyak manfaat dari pengalaman ini. Kilau keemasan di lengan kirinya masih berkilau dan tidak surut dengan cepat. Mereka melangkah ke pavilion Dewa Laut setelah semua orang bangun. Mereka baru saja disucikan dengan cahaya dan bangunan kecil 3 lantai ini tiba-tiba menjadi sangat megah di mata mereka. Mereka melangkah ke tingkat pertama pavilion Dewa Laut. Segalanya begitu polos dan sederhana, dan setiap perabotan atau dekorasi tampaknya dibuat dari kayu aneh ini. Ada meja panjang di tengah aula besar. Keempat dekan dan penatua Suan sedang duduk di samping meja, sementara guru Fan Yu berdiri di belakang Shan Lin dan Qian Duo. Jelas tidak memiliki status untuk duduk di meja ini. Ada beberapa penatua lain yang duduk di kedua sisi meja. Yu Hao tidak mengenali sebagian besar dari mereka, dan hanya Dayu Heng dan Ling Luo Chen di halaman dalam yang bisa mengenali beberapa dari mereka. Yu Hao dan lainnya berdiri di depan meja dan merasa sedikit gugup, namun mereka juga sedikit bersemangat. Ini adalah pavilion Dewa Laut dan orang-orang tua yang duduk di depan mereka adalah tokoh paling kuat di akademi. Perasaan dan keheranan yang luar biasa ini diperkuat ketika mereka menyadari bahwa keempat dekan duduk di samping kursi terakhir. Yan Shaozi tersenyum dan berkata, "Selamat datang kembali anak-anak. Apakah kalian pernah mendengar ini atau tidak? Aku akan menjelaskan kepada semua orang lagi. Pavilion Dewa Laut adalah tempat tertinggi untuk bisnis dan pertemuan resmi. Konferensi yang diadakan di Pavilion Dewa Laut akan menentukan arah dan jalur akademi di masa depan. Semua orang di sini
Selain keempat dekan adalah penatua dari akademi dan mereka masing-masing berkontribusi besar pada akademi. Kalian mewakili akademi dan muncul sebagai juara di turnamen duel benua dengan tim yang tidak lengkap. Kami telah mendengar seluruh proses. Memberi semua orang kesempatan untuk datang ke sini adalah cara akademi untuk menunjukkan rasa terima kasih dan menghargai kalian. Kami berharap kalian akan terus bekerja keras dan tidak terlena dengan bangga oleh apa yang telah dicapai. Semua orang segera membungkuk dengan hormat ke arah tetua yang duduk di sekitar meja. Mereka sedikit terkejut. Dekan Yan Shaoze tidak memperkenalkan tetua kepada mereka. Ini bukan karena Yan Shaoze lupa, ini adalah aturan Pavilion Dewa Laut. Dan memberi Yu Hao dan yang lainnya izin untuk masuk sudah merupakan pengecualian. Segala sesuatu di dalam Pavilion Dewa Laut dapat dikatakan mengandung rahasia inti Akademi Shrek. Dan siapapun yang bukan bagian dari Pavilion Dewa Laut tidak diizinkan mengetahuinya. Aku akan mengumumkan hadiahnya, kata Dekan Yan Shaoze dengan suara berat. Da Yuheng, Ling Luochen, sini. Da Yuheng dan Ling Luochen membungkuk dengan hormat. Yan Shaoze melanjutkan, kalian berdua adalah murid halaman dalam bersama dengan Ma Xiaotao. Dan kalian tidak bisa melindungi rekan saat menjalani tugas wali. Rekan satu tim terluka parah dan ini mempengaruhi partisipasi dalam turnamen duel benua. Ini kesalahan besar. Hah? Da Yuheng dan Ling Luochen menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Dekan Yan Shaoze menjadi hitam saat dia melanjutkan, apakah kalian ingin membantahnya? Ma Xiaotao dan Da Yuheng adalah master jiwa tipe serangan utama tim. Apa yang seharusnya dilakukan oleh master jiwa tipe serangan? Harus maju dalam menghadapi bahaya dan melindungi rekan satu tim. Apakah kalian melakukan itu? Ling Luochen, kamu adalah master jiwa tipe kontrol utama tim, tetapi kamu telah lalai dalam mengendalikan pertempuran. Jika bukan karena deteksi Yu Hao yang memberimu pengingat tepat waktu, kamu bahkan tidak akan bisa kembali utuh, bukan? Aku dapat mengatakan situasi waktu itu rekan-rekanmu terluka karena rasa puas diri dan kelalaianmu, dan karena kamu meremehkan musuh. Kalian adalah murid-murid halaman dalam Akademi Shrek. Bahkan siswa halaman luar tahu prinsip kalian harus memberikan yang terbaik jika kalian lebih kuat. Tetapi bagaimana dengan kalian? Da Yuheng dan Ling Luochen menurunkan kepala mereka. Mereka tidak berani membalas ucapan dekan yang mengintimidasi ini. Suara Dekan Yan Shaoze menjadi sedikit lebih ramah. Kalian mengikuti tim untuk berpartisipasi dalam turnamen duel benua setelahnya dan berhasil memulihkan kekuatan bertarung karena waktu yang diberikan oleh tim cadangan untuk kalian pulih dan merawat luka-luka. Dan pada akhirnya membantu tim untuk memenangkan kejuaraan. Akademi sangat menyadari pencapaian ini. Namun, kalian adalah murid halaman dalam dan kalian juga merupakan bagian dari tim utama resmi. Jadi, kalian akan menerima hadiah yang relatif lebih kecil. Prestasi kalian akan membatalkan kesalahan kalian dan kami tidak akan memasukkannya ke dalam catatan dan file kasus kami. Kami berharap kalian akan mempelajari dari hal ini dan ingat bahwa kehidupan ini berharga. Terima kasih dekan. Da Yuheng dan Ling Luochen menghela nafas lega. Itu akan menjadi cacat serius bagi hidup mereka jika kesalahan mereka dicatat dalam file kasus Akademi Shrek. Perbedaan antara murid-murid halaman dalam dan halaman luar adalah murid halaman dalam dianugerahi dengan semua jenis sumber daya dan mereka menerima mentor dan ajaran terbaik akademi, tentu akan mengharapkan lebih baik dari mereka dibandingkan dengan siswa halaman luar. Ini adalah alasan utama mengapa Yan Shaoze menyatakan bahwa mereka akan menerima hadiah lebih sedikit daripada tim cadangan, meskipun bagian dari tim yang memenangkan kejuaraan. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, kembali dan istirahatlah. Ingatlah untuk merahasiakan semua yang kalian lihat di Pavilion Dewa Laut. Yuheng, kamu dapat mulai mempersiapkan ujian halaman dalam. Ya, Da Yuheng dan Ling Luochen meninggalkan Pavilion Dewa Laut. Setelah mereka mengucapkan perpisahan dengan hormat, mereka berdua santai setelah pergi meskipun para penatua yang hadir tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih merasakan tekanan besar di meja panjang. Mereka jelas menyadari bahwa semua penatua adalah judul Doulo. Meskipun mereka tidak benar-benar menerima hadiah penting, mereka juga tidak benar-benar dihukum. Setidaknya, turnamen sudah berakhir. Adapun Da Yuheng, itu juga berarti dia akan lulus dari halaman dalam Akademi Shrek. Sejak Yan Shaoze
menyuruhnya untuk mempersiapkan ujian. Dia siap kembali ke kerajaannya. Setelah berkultivasi tanpa lelah selama lebih dari 10 tahun, ia akhirnya bisa memulai perjalanan baru. Hanya Guru Wang Yan, Bebe, He Caito, Susan Si, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Yu Hao dan Wang Dong yang tersisa di pavilion Dewa Laut sekarang. Kegembiraan mereka mereda setelah Yan Shaoze menegur Dai Yuheng dan Ling Luochen. Mereka bahkan sedikit tidak nyaman. Dekan Yan Shaoze menoleh ke mereka dan tersenyum. Dia berkata, "Ada apa? Apakah kalian semua berpikir bahwa akademi terlalu ketat pada mereka? Aku harus mengatakan ini adalah persyaratan akademi bagi semua siswa halaman dalam. Akademi telah menggunakan berbagai bentuk sumber daya untuk memelihara murid-murid halaman dalam, sehingga wajar jika persyaratan kami juga tinggi. Kalian juga akan menjadi bagian dari halaman dalam waktu dekat. Kalian semua akan mengerti. Baiklah, ini saatnya untuk hadiahmu." Guru Wang Yan, Dekan Yan Shaoze. Guru Wang Yan melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Yan Shaoze berkata dengan tulus, "Kami semua dapat melihat seberapa cakap Anda. Kamu akan dipromosikan menjadi guru peringkat atas Akademi Shrek di halaman dalam." Guru Wang Yan berkata dengan tergesa-gesa, "Dekan, aku tidak ingin imbalan apapun. Jika akademi benar-benar ingin memberi penghargaan, merekalah yang layak mendapatkannya." Perlakuan pada Dai Yuheng dan Ling Luochen membuat Guru Wang Yan takut akademi akan mengabaikan kerja keras anak-anak ini. Dekan Yan Shaoze tersenyum sedikit dan menjawab, "Mereka akan diberi hadiah juga, begitu juga Anda. Apa yang kusebutkan bahkan belum mempertimbangkan hadiahmu. Itu hanya promosi biasa. Hadiah nyata bagimu adalah perpustakaan rahasia Pavilion Dewa Laut. Akan terbuka untukmu selama 1 tahun. Kamu diperbolehkan membaca apapun yang kamu inginkan dalam tahun ini. Tetapi kamu hanya bisa membaca dan meneliti di dalamnya." "Apa?" Setelah mendengar hadiahnya, Guru Wang Yan tidak menyembunyikan emosinya di depan semua tetua. Dia begitu bersemangat sehingga dia melompat dan wajahnya memerah. Ada banyak buku, koleksi langka dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya setidaknya di mata Guru Wang Yan. Itu adalah kekayaan terbesar yang dimiliki Akademi Shrek. Bahkan para tetua Pavilion Dewa Laut harus melakukan proses administrasi yang rumit untuk memasuki perpustakaan rahasia untuk membaca. 1 tahun akses sangat berharga baginya. Yan Shaoze menoleh ke Yu Hao dan yang lainnya. "Ini semua giliran kalian, anak-anak. Aku hanya bisa mengekspresikan keheranan dan kekagumanku atas penampilan kalian. Akademi Shrek telah muncul sebagai juara dalam turnamen duel benua beberapa ribu kali. Tetapi aku yakin ini adalah salah satu kemenangan paling berarti yang telah kita raih dan layak dicatat dalam sejarah kita. Shrek akan mengingat kontribusi yang kalian buat. Kalian semua adalah pahlawan sejati akademi." Semua orang tergerak ketika mereka mendengar kata-kata Yan Shaoze. Mereka tidak mengharapkan penilaian seperti ini dari akademi. Sangat mulia dicatat dalam sejarah Shrek. Semua orang tiba-tiba mulai merasa bergairah lagi. Dekan Yan Shaoze berkata, "Setelah konferensi di Pavilion Dewa Laut, kami telah memutuskan untuk memberi 2 hadiah berbeda kepada kalian semua. Akademi diberi 3 tulang roh dan 1 tulang ekstra sebagai hadiah. Yang tulang ekstra cocok untuk Yu Hao. Akademi juga telah memutuskan untuk memberi 3 tulang roh lagi sehingga kalian semua dapat menerima 1 tulang roh masing-masing. Kalian semua akan diizinkan untuk memilih berdasarkan pada kemampuan kalian." Semua orang senang. Hadiah yang diberikan akademi sebanding dengan kekaisaran Starlo, tetapi mereka akan lebih terkejut dengan apa yang akan terjadi. Dekan Yan Shaoze berkata dengan suara yang dalam, "Tulang roh digunakan untuk mendorong kalian semua atas upaya di turnamen, tetapi akademi juga akan memuji kalian semua karena melindungi kemuliaan akademi. Mulai saat ini dan seterusnya, akademi akan menyebut 7 dari kalian adalah 7 monster Shrek." Dekan berhenti sejenak sebelum berkata dengan serius, "Seumur hidup." "Hah?" Yu Hao dan yang lainnya kaget setelah mereka mendengar 2 kata terakhir. Mereka menatap Dekan Yan Shaoze dengan mata dan mulut terbuka lebar. Mereka merasa seolah-olah roh mereka telah meninggalkan tubuhnya pada saat ini. Kemuliaan yang menjadi milik Shrek akan tercetak pada tubuh dan roh mereka sejak saat ini dan seterusnya.
Mereka akan bersinar seumur hidup di bawah kemuliaan yang telah dibagikan kepada mereka. Dekan Yan Shaoze berkata dengan suara yang dalam, untuk memastikan kelancaran perkembangan studi kalian di akademi, ini tidak akan dipublikasikan. Ini hanya akan dicatat dalam sejarah kita. Sebelum kalian semua lulus, hanya kalian semua yang akan mengetahui hal ini. Tolong jangan diberitahu ke siapapun. Mereka bisa memahami batasan yang harus mereka hadapi. Jika berita ini menyebar, mereka akan menjadi pusat perhatian. Ini kemudian akan mempengaruhi budidaya dan studi normal mereka. Sebagai pemimpin tim mereka, BB bertanya Dekan Yan, apakah seumur hidup mengacu pada waktu yang kita habiskan di akademi atau... Dekan Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, apa? Apakah sangat sulit untuk difahami? Disebut seumur hidup karena itu akan bersama kalian semua seumur hidup kalian. Gelar ini tidak akan diberikan kepada orang lain selama salah satu dari kalian masih hidup. Karena itulah kalian semua harus bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha hidup lebih lama. Kemuliaan ini kemudian akan tinggal bersama kalian semua untuk jangka waktu yang lebih lama. Dekan Yan Shaoze melangkah ke satu sisi dan berkata dengan hormat kepada seorang di ujung meja, Guru, apakah Anda punya instruksi lain? Semua orang barusan menyadari bahwa ada seseorang yang setengah berbaring di sisi lain meja. Mereka tidak bisa melihat seperti apa dia karena penglihatan mereka tertutup. Anak-anak, penampilan kalian melebihi apa yang aku harapkan. Itulah sebabnya imbalan ini adalah apa yang kalian semua dapatkan. Tetapi penting untuk menyadari bahwa ini tidak berarti akan berhasil selamanya. Kalian semua harus hidup sesuai dengan nama 7 Monster Strike. Aku harap kalian semua bisa bekerja keras untuk menjaga kejayaan Strike seperti yang kalian lakukan sebelumnya. BB, Susansi, Jiang Nanan dan He Chaito, kalian berempat sudah melampaui leluhur jiwa. Aku memberikan izin khusus kepada kalian untuk mengikuti tes halaman dalam setelah tahun akademik ini berakhir. Setelah lulus ujian, kalian berempat akan terus belajar di halaman dalam. Tingkat kesulitan tes akan tetap sama. BB dan 3 lainnya saling memandang. Saat ini mereka semua gugup. Tes ini mencekik banyak murid halaman luar dan akan sangat sedikit yang benar-benar dapat diterima di halaman dalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak merasa cemas karena mereka akan menjalani tes lebih awal dari yang diperlukan. Suara tua dan lemah berlanjut, Yuha, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Kalian bertiga akan tetap di Pulau Dewa Laut sementara dan berkultivasi bersamaku. Kalian bertiga hanya akan kembali ke halaman luar ketika aku pikir sudah waktunya. BB dan Susansi akan dipandu oleh Swan kecil, sementara Jiang Nanan akan dipandu oleh Chai Mi-er. Upaya lebih banyak harus dilakukan oleh Lin-er, Duo-duo, Fan Yu, dan He Chaito juga. Jika mereka tidak lulus ujian, kalian akan dihukum sebagai guru. Meskipun suara tua ini terdengar sangat lembut dan murah hati, kata-katanya membuat semua orang yakin dan tidak ada yang meragukan kata-katanya. Semua tetua pavilion Dewa Laut dan 4 dekan berdiri bersama dan membungkuk ke arah penatuamu dengan hormat. Rapat bubar. Suara penatuamu menjadi lebih damai. Semua tetua sepertinya langsung menghilang. 7 Monster Strike yang baru bahkan tidak dapat memperhatikan gerakan mereka dengan jelas. Penatua Swan, ke-4 dekan, dan Guru Fan Yu tetap tinggal. Kalian semua bisa pergi juga, tidak apa-apa jika hanya Yu Hao dan 2 lainnya tetap di sini. Penatuamu melambaikan tangannya. Ya, Dekan Yan Shaoze menjawab dengan hormat dan pergi dengan semua orang. Kepala pavilion Dewa Laut tenang. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao lah yang sangat gugup. Kepala pavilion Dewa Laut yang setengah berbaring di kursi utama bahkan adalah Guru Dekan Yan Shaoze. Dia adalah sosok berwibawa terbesar di Akademi Strike. Anak-anak, kemarilah. Penatuamu menunjuk ke arah mereka bertiga. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berjalan mengelilingi meja panjang dengan cepat dan datang di samping penatuamu. Mereka semua sedikit menundukkan kepala dan tampaknya sedikit gugup. Mengapa? Apakah kalian bertiga berhasil mengalahkan lawan dengan seperti ini di turnamen? Apa yang membuatmu sedikit gelisah di depanku? Ketika kalian semua tidak takut di depan lawan-lawanmu, angkat kepala kalian. Kita teman lama.
Suara lembut penatuamu terdengar. "Hah? Itu kamu?" Mereka bertiga berseru pada saat yang sama. Mereka bahkan menatapnya langsung. Mereka tidak akan benar bahkan jika mereka memiliki 10.000 tebakan. Penatua yang selalu berbaring santai di depan asrama mahasiswa baru sebenarnya adalah penguasa Paviliun Dewa Laut. Mereka bertiga sangat terkejut. Penatuamu tersenyum dan berkata, "Ini aneh bukan? Kalian semua benar, aku orang tua itu. Meskipun aku mengendalikan Paviliun Dewa Laut, aku tidak akan tinggal di sini. Itu terlalu membosankan. Di asrama mahasiswa baru kalian, aku bisa merasakan aura muda yang membuatku merasa lebih muda juga. Merasakan semua vitalitas dan kekuatanmu juga dapat memperpanjang umurku beberapa tahun." Kamu. Yuha menemukan bahwa dia tergagap. Apakah itu dia, Wang Dong atau Xiao Xiao? Mereka tidak bisa menarik hubungan antara penatua yang lemah di asrama itu dan identitasnya sebagai penguasa Shrek. Penatuamu mengangkat satu tangan dan berkata, "Bantu aku." Yuha bergegas maju dan mengangkat tangan penatuamu. Tindakan penatuamu sangat lambat. Dia berdiri dari posisi berbaringnya perlahan, namun punggungnya terus ditekuk pada sudut 90 derajat yang merupakan pemandangan yang menyedihkan. Penatuamu terkekeh dan berkata, "Aku tidak berusaha untuk menjadi mewah dengan berbaring di sini. Ketika aku masih muda, aku terluka dan aku tidak pernah pulih dari cedera itu. Karena itulah, aku hanya bisa menekuk punggungku seperti ini. Mereka merasa tidak enak untukku, jadi mereka menyiapkan kursi ini." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Yu Hao dengan hati-hati mendukungnya saat mereka maju. Wang Dong dan Xiao Xiao mengikuti di belakangnya. Bahkan sekarang mata mereka masih dipenuhi dengan kejutan. "Penatuamu sedikit tertawa ketika dia berjalan. Yu Hao, aku memperhatikanmu saat pertama kali memasuki asrama mahasiswa baru. Itu karena kamu salah satu dari beberapa anak langka yang menyambutku dengan baik. Kamu sangat sopan. Setiap kali kamu masuk asrama, kamu menyapaku, itu sangat baik. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda sepertiku." Yu Hao menjawab dengan suara rendah. Wang Dong dan Xiao Xiao menunduk dengan perasaan bersalah. Penatuamu mengangkat tangannya dan menunjuk. Garis cahaya keemasan tiba-tiba menyala dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berubah menjadi ilusi. Mereka merasa bahwa ini sangat terang. Di saat berikutnya, cahaya keemasan di sekitar mereka sudah menghilang. Paviliun Dewa Laut telah menghilang yang membuat mereka ngeri. Mereka menemukan bahwa mereka berada di aula yang luas. Area permukaannya mirip dengan panggung kompetisi turnamen benua. Ada beberapa terowongan di sisi aula yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Ada beberapa patung yang didirikan di dalam aula ini, yaitu pendiri Shrek, segitiga besi emas, dan 7 monster Shrek generasi pertama. Tetapi ada lebih banyak patung di sini, dan patung ini tampaknya terbuat dari kayu. Penatuamu tersenyum. "Tidakkah kalian semua ingin tahu mengapa Paviliun Dewa Laut sepertinya tidak megah? Tapi apakah ada di antara kalian yang menyadari bahwa Paviliun Dewa Laut tidak dibangun tetapi diukir?" Diukir? Yu Hao dan dua lainnya tertegun. Mereka tidak mengerti arti di balik kata ini. Penatuamu berkata, "Paviliun Dewa Laut pada awalnya adalah pohon besar. Pohon emas yang jarang terlihat di dunia ini adalah pohon yang berisi aura cahaya dan kehidupan. Generasi sebelumnya menggunakan pohon emas ini sebagai fondasi dan mengukir Paviliun Dewa Laut tanpa mempengaruhi kehidupan pohon emas. Sedangkan berbagai dekorasi dan patung di Paviliun Dewa Laut dibuat oleh kayu yang digali selama proses ukiran. Pohon emas ini dapat dikatakan sebagai akar dari Akademi Shrek. Kalian bertiga akan memahami maknanya di masa depan." Wang Dong, "Pergi ke lorong pertama di sebelah kanan. 10 meter harusnya ada pintu. Masuk ke ruangan, duduklah di sana dan berkultivasi." Wang Dong tertegun dan ragu-ragu sejenak. Xiao Xiao, "Ambil terowongan ketiga ke kiri dan masuk ke pintu kedua. Berkultivasi di sana juga. Setelah menyelesaikan kultivasi, kamu dapat kembali ke halaman luar." "Ya," Xiao Xiao menjawab dengan tergesa-gesa. Mata besarnya berkedip-kedip dan dia berjalan sesuai perintah. Hanya Yu Hao yang tersisa bersama penatuamu setelah mereka berdua pergi. Penatuamu tersenyum dan berkata, "Kamu juga bisa pergi. Berjalanlah ke ujung terowongan pertama ke kanan.
akan ada pintu ke kamar, masuki ruangan dan mulailah bermeditasi. Kamu akan mendapatkan jawaban saat keluar. Ya, terima kasih penatua. Penatuamu tersenyum dan berkata, nama keluargaku adalah Mu. Kamu bisa memanggilku penatuamu. Baiklah penatuamu, Yuho menjawab, tapi dia tidak pergi. Penatuamu, apakah Anda membutuhkanku untuk membawamu ke suatu tempat untuk beristirahat dulu? Penatuamu sedikit terkejut. Ketika dia memutar kepalanya, dia menatapnya. Dia hanya bisa melihat ketulusan dan kealamiahan Yuho dari matanya. Tidak ada niat yang disengaja sama sekali. Aku masih bisa berjalan, pergilah. Budidaya tertutup ini akan menjadi penting bagi kalian semua. Santai dan ulas semua yang terjadi. Aku percaya kamu akan mendapatkan sesuatu dari ini. Ya, Yuho melepaskan tangannya sekarang dari penatuamu dan berjalan menuju terowongan. Wang Dong adalah yang pertama mencapai tujuan. Pintunya terbuat dari kayu dan tampaknya terbuat dari kayu pohon emas yang disebutkan penatuamu. Ketika dia mengangkat tangannya untuk mendorong pintu sedikit, pintu terbuka dengan mudah, seolah-olah itu baru saja dibuka dari dalam. Wang Dong merasakan aura cahaya yang kuat menelannya saat dia membuka pintu, yang hampir menyebabkan dia mati lemas. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan hisap muncul dan menyeret tubuhnya ke dalam ruangan. Tatapan Wang Dong berubah tak bernyawa ketika dia berjalan ke kamar. Rimpang tak terhitung jumlahnya tergantung dari langit-langit dan menutupi seluruh 4 dinding. Aura kehidupan yang kuat datang dari rimpang ini. Di tengah ruang ini ada tikar bundar yang secara halus bersinar dengan cahaya kemasan. Aura cahaya yang kuat menyebar dari atasnya. Konsentrasi elemen cahaya sangat besar sehingga hampir mengambil bentuk cairan. Wang Dong hanya merasa hatinya telah dibersihkan. Dia berjalan maju dengan cepat dan duduk bersila di atas tikar. Gelombang aura cahaya yang kuat tiba-tiba melonjak dari bawahnya. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi emas halus. Kekuatan jiwanya beredar dan dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sebelum memasuki meditasi. Dia tidak menyerap elemen cahaya sekarang, tetapi elemen cahaya itu melonjak ke tubuhnya. Hanya dalam hitungan nafas ia memasuki kondisi meditasi mendalam. Wang Dong. Sebuah suara lembut terdengar di hati Wang Dong. Kemunculan suara yang tiba-tiba ini menyebabkan indranya tersentak. Penatuamu, Wang Dong berpikir dalam hati. Terus bermeditasi tanpa mengacaukan pikiranmu. Dengarkan aku. Kamu hanya perlu lebih banyak waktu untuk memahami sesuatu. Jiwa bela diri kembarmu adalah Dewi Kupu-Kupu Cahaya dan Palu Hao-Tien. Kedua jiwa bela diri yang luar biasa. Pengalaman ini akan sangat berharga untuk kultivasimu di masa depan. Tapi ini bukan hanya tentang kultivasi. Lebih penting, kamu harus menemukan jalanmu di sini. Wang Dong tersentak sekali lagi saat dia mendengar kata-kata penatuamu. Dia sepertinya mengerti beberapa hal. Penatuamu berkata, setiap master jiwa memiliki jalan yang harus diambil. Penyerang, kelincahan, kontrol, tambahan. Ini hanya hal-hal yang dangkal. Mencapai lebih banyak membutuhkan seseorang untuk menemukan jalannya secara akurat dan tepat. Tidak ada yang bisa memberitahumu cara berjalan di jalan ini. Kamu hanya dapat menemukannya sendiri. Untuk individu dengan jiwa bela diri kembar sepertimu, bahkan lebih penting untuk menemukan jalanmu sendiri. Jangan pernah ragu. Cobalah yang terbaik untuk menyelesaikan jalan ini. Kamu akan berhasil apapun jalannya jika bisa melakukan ini. Bimbingan penatuamu berhenti di sini dan suaranya juga menghilang sepenuhnya. Di dua kamar lainnya, Xiao Xiao dan Yu Hao juga mendengar hal yang sama. Yu Hao berada di ruang paling istimewa. Ketika dia masuk gelap gulita, seluruh ruangan itu sunyi. Dia tanpa sadar ingin melepaskan jiwa bela dirinya ketika dia memasuki ruangan. Dengan mata roh dan mata setan ungu, dia bisa melihat semuanya dengan jelas bahkan jika tidak ada cahaya. Tapi tiba-tiba dia merasakan distorsi hebat di ruangan di mana dia berdiri saat ini. Seolah-olah seluruh area di sekitarnya telah berputar sangat kuat. Dia terhuyung ke depan 2 langkah dan bintik-bintik kuning yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Seolah-olah banyak pasang mata menatapnya. Apa ini? Ketika Yu Hao melihat apa yang ada di dinding di sekitarnya, dia terkejut.
Dia ingin segera melarikan diri, tetapi dia segera menemukan dengan ngeri bahwa dia tidak dapat menemukan pintu masuknya. Meskipun dia melepaskan mata rohnya dan menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari pintu, dia masih tidak bisa menemukannya. Jenis tulang yang sama digantung di 4 dinding dan langit-langit. Tulang ini bukan milik manusia, melainkan tengkorak segitiga. Ada celah besar untuk mata. Cahaya kuning bersinar dari rongga matanya yang tampaknya seperti bola api. Yuho mengerang. Tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia hanya merasa seperti sangkar besar yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang luar biasa menjebaknya di dalam. Dan ini bahkan mengarah ke arahnya. Dia tidak hanya merasa tersiksa, dia bahkan takut. Lautan spiritualnya juga mulai menggeliat luar biasa, seolah-olah akan hancur oleh kekuatan spiritual yang menakutkan dari luar. Tetapi Koko Tianmeng, Permaisuri Es dan Electrolux tidak bereaksi pada saat ini. Dia adalah satu-satunya yang menanggung semua ini. Setelah panik sesaat, dia menenangkan diri. Dia menolak kekuatan spiritual yang kuat dan duduk di atas tikar di kamar. Suara penatuamu bergema pada saat ini. Yuhao, katakan padaku, apa itu kekuatan spiritual? Yuhao berbeda dari Wang Dong dan Xiao Xiao karena dia sudah terbiasa dengan interaksi spiritual. Dia segera menggunakan lautan spiritualnya untuk mengungkapkan jawabannya. Kekuatan spiritual adalah tekad. Penatuamu berkata itu benar. Kekuatan spiritual adalah tekad, dan kunci untuk melatih kekuatan spiritual seseorang adalah melalui perlawanan dan tekanan. Kekuatan spiritualmu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya selain bakatmu yang tidak biasa. Karena kamu memiliki jiwa bela diri kembar dan es pamungkas sebagai salah satunya. Dapatkah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak memilih es pamungkas untuk menjadi jiwa bela diri utamamu, tetapi malah memilih mata rohmu? Yuho menjawab, itu karena kalajengking giok es terlalu kuat. Kekuatannya hanya bisa dilepaskan sepenuhnya ketika cincin jiwa di atasnya lebih kuat. Itu sebabnya aku berharap untuk menggunakan mata roh untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup dan memastikan bahwa cincin jiwa di kalajengking giok es setidaknya 10.000 tahun ke atas. Penatuamu tiba-tiba tertawa. Anak kecil, apa tingkat cincin jiwa pertama kalajengking giok esmu? Ini Yuhao menjadi cemas. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbohong kepada penatuamu. Cincin jiwa ratusan ribu tahun. Apakah aku benar? Kata-kata penatuamu seperti meriam yang langsung memukul Yuhao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.